Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Di video kali ini, saya membuat almond cookies. Kue kering ini rasanya enak banget, teksturnya renyah sampai ke hati. Mau tahu cara membuatnya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Jangan di skip, supaya tidak ketinggalan step by stepnya. Pertama, kita siapkan bahan-bahan kering. 200 gram tepung protein rendah, 1 sendok teh emulplex atau perenyah kue yang berfungsi sebagai emulsifier sehingga membantu adonan tercampur lebih baik dan merata. Kemudian saya juga pakai perisa vanila susu sebanyak 1 sendok teh. Perisa ini mempunyai rasa dan aroma yang kuat. Bahan kering berikutnya, 1/4 sendok teh soda kue. Fungsinya sebagai pengembang. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata, lalu sisihkan untuk nanti. Berikutnya, masukkan ke dalam mangkuk 125 gram margarin, 100 gram gula halus, dimasukkan sambil diayak. Sisa gula halus yang bergerindil bisa dihaluskan ditekan-tekan menggunakan sendok supaya tetap bisa diayak. Seperti ini ya teman-teman. Sebelum dimixer, terlebih dahulu margarin dan gula halus ini diaduk menggunakan spatula supaya gula halusnya tidak bertebaran kemana-mana. Mixer dengan kecepatan rendah, lalu dinaikkan sampai kecepatan sedang, tetapi jangan dimixer terlalu lama ya, cukup sebentar saja. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Bersihkan pinggiran mangkuk menggunakan spatula, supaya margarin dan gula halus yang tertinggal di pinggir mangkuk dapat ikut tercampur rata. Lanjut mixer sampai tercampur rata dan menjadi lembut. Almond cookies ini sangat mudah dibuat, jadi siapa saja pasti bisa. Kalau tidak ada mixer, proses pengadukan bisa menggunakan spatula. Setelah margarin dan gula halus tercampur rata, masukkan 1 butir kuning telur suhu ruang. Mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Di video sebelumnya, saya juga pernah membuat almond cookies, tetapi tentu saja komposisi bahannya berbeda dengan almond cookies yang satu ini. Setelah tercampur rata, masukkan 40 gram almond bubuk. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Almond bubuk bisa dibeli di toko bahan kue, baik secara online ataupun offline. Setelah semua tercampur rata, maka saatnya memasukkan bahan-bahan kering yang sudah kita siapkan sebelumnya. Bahan-bahan kering dimasukkan sambil diayak supaya tidak bergerindil di dalam adonan. Kemudian aduk menggunakan spatula sampai hampir tercampur rata sebelum menambahkan bahan kering berikutnya. Tujuannya supaya proses pencampuran atau pengadukan bahan menjadi lebih mudah. Pastikan semua bahan yang digunakan tidak mendekati tanggal kadaluarsa dan gunakan bahan-bahan dengan kualitas yang baik. Jika teman-teman ingin melihat resep-resep lainnya, silakan kunjungi playlist Rongpolo Kitchen. Adonan bisa diaduk menggunakan spatula atau bisa juga menggunakan sendok kayu. Aduk adonan secukupnya sampai tercampur rata dan menjadi adonan yang lembut serta mudah dibentuk. Adonan bisa juga diuleni menggunakan tangan, tetapi hati-hati saat menguleni, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu lama,
supaya hasil kuenya tidak keras. Oke, adonannya sudah siap untuk dibentuk. Konsistensinya seperti ini, lembut dan ringan, mudah dibentuk. Selanjutnya tahap pencetakan. Letakkan selembar plastik di atas meja kerja. Taruh adonan di atasnya secukupnya saja. Sebagai alat bantu, saya menggunakan penggaris kue dengan ketebalan 5 mm. Letakkan selembar plastik di atas adonan supaya tidak lengket. Tipiskan adonan menggunakan rolling pin sampai mencapai ketebalan sebatas penggaris kue, yaitu 5 mm. Kalau tidak ada penggaris kue, ketebalannya dikira-kira saja, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Untuk resep ini saya menggunakan cetakan berbentuk hati dari bahan stainless sehingga aman digunakan. Cetak adonan yang sudah ditipiskan tadi. Almond cookies ini bisa dicetak dengan berbagai bentuk sesuai selera dan sesuaikan juga dengan cetakan yang ada di rumah. Sisihkan bagian tepinya supaya memudahkan kita saat memindahkan adonan yang sudah dicetak ke atas loyang. Lepaskan adonan yang sudah dibentuk atau dicetak dari lembar plastik dengan perlahan supaya tidak rusak. Lalu letakkan atau tata di atas loyang yang sudah diberi alas baking paper. Jangan lupa beri jarak secukupnya ya. Jangan terlalu banyak mengisi loyang supaya cookiesnya matang merata. Untuk ketebalannya seperti ini ya teman-teman. Baking paper yang saya gunakan bisa dibeli di toko bahan kue secara online ataupun secara offline. Setelah adonan selesai dicetak, selanjutnya siapkan bahan olesan, 1 butir kuning telur suhu ruang, ditambah dengan 1 sendok makan minyak sayur. Aduk sampai tercampur rata. Jangan diaduk terlalu lama ya, cukup asal tercampur rata saja, seperti ini. Oles permukaan adonan almond cookies yang sudah dicetak secara merata. Di resep ini saya akan mengolesnya 2 kali. Ini adalah olesan tahap pertama. Setelah olesan tahap pertama ini selesai, biarkan terlebih dahulu sampai bahan olesannya cukup kering. Biarkan saja secara terbuka dalam suhu ruang. Nah, ini akan saya periksa apakah olesan pertama sudah cukup kering. Oke, sudah cukup kering. Selanjutnya saya akan oles lagi. Ini adalah olesan yang kedua. Olesan yang kedua ini saya lakukan secara bertahap, tidak langsung semuanya, karena saya akan meletakkan topping di atasnya. Untuk toppingnya, saya menggunakan almond slice seperti ini. Letakkan almond slice di atasnya. Untuk jumlahnya sesuai selera saja, saya hanya meletakkan satu-satu saja. Sambil ditekan sedikit-sedikit ya teman-teman, supaya saat sudah matang, almond slice-nya tidak mudah terlepas. Untuk topping ini sesuai selera saja ya teman-teman. Kalau tidak ada almond slice, bisa juga menggunakan kenari yang dicincang kasar, kemudian ditaburkan di atasnya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia, cantik bukan? Selanjutnya, almond cookies ini akan dipanggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama 18 sampai 19 menit. Oke, ini dia teman-teman. Almond cookies sudah matang. Biarkan beberapa saat di dalam loyang, baru kemudian dipindahkan ke atas rak pendingin dan biarkan dingin sepenuhnya dalam suhu ruang. Setelah betul-betul dingin, baru disimpan dalam wadah kedap udara. Sekarang mari kita lihat hasilnya dari dekat. Penampilannya cantik ya teman-teman, menggugah selera. Bagian bawahnya matang merata, ketebalannya juga cukup. Kemudian almond cookies ini teksturnya renyah banget. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Bye-bye.